dengan Brilliant 4.5. Di sini kita akan bahas mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Buat soal-soalnya kalian bisa cek di link yang udah kita share, oke? Langsung aja ke yang nomor 1. Di sini udah diketahui KID-nya itu 100 min 2/10P, dan untuk QS-nya itu min 30 ditambah 1/5P. Kita sederhanain dulu, jadi yang KID-nya itu 100 min 0,2P, dan QS-nya itu min 30 ditambah 0,2P. Untuk pertanyaan yang pertama, yang A, di sini ditanyakan untuk P dan Q pada saat keseimbangan. Langsung aja kalian bisa lihat di sini QD sama dengan QS, di mana nilai QD-nya itu 100 dikurangi 0,2P sama dengan min 30 ditambah 0,2P. Lalu selanjutnya, min 30-nya kalian bisa pindah luaskan ke sebelah kiri, jadinya 100 ditambah 30, dan di ruas kanannya itu 0,2P ditambah 0,2P. Hasilnya jadi 130 sama dengan 0,4P. Lalu 130 dibagi 0,4, hasilnya itu P-nya jadi 325. Setelah kita mendapatkan nilai P-nya, kita masuk ke persamaan yang baru, di mana Q-nya itu kita ambil dari quantity demand, di mana nilainya itu 100 dikurangi 0,2P, lalu kita masukin nilai P yang tadi kita cari di awal, jadi 100 dikurangi 65 sama dengan 35. Lalu untuk yang B-nya itu sudah diketahui di sini harga naiknya itu sebesar 375 per unit, dan tentukan besar kelebihan penawaran. Di sini kan QS itu sebagai penawaran. Kita pakai persamaannya, di mana min 30 ditambah 0,2P. Nilai P-nya itu yang sudah diketahui di soal, yaitu 375. Kalian bisa masukkan. Jadi hasilnya itu min 30 ditambah 75 sama dengan 45. Kita sudah dapat nilai dari yang quantity supply. Kita juga harus punya persamaan dari quantity demand, di mana nilainya itu 100 dikurangi 0,2P, dan nilai P-nya itu sama yang tadi di soal, yaitu 375. Dimasukkan dan hasilnya itu menjadi 25. Kita kan udah dapat dua persamaan, kita jadikan selisih gitu dari yang QS dikurangi QD. Jadi 45 dikurangi 25, hasilnya itu 20. Dan 20 itu merupakan kelebihan penawarannya. Lalu untuk nomor 3, yang C-nya itu ditanyakan yaitu gambar grafiknya. Kalian bisa lihat di sini untuk grafiknya. Lalu untuk yang D, di sini diketahui pajaknya itu sebesar 150, maka carilah keseimbangan pasar yang baru gitu, dan pajak yang ditanggung konsumen, penjual, dan pajak yang akan diterima oleh pemerintah. Di sini kita sudah ketahui pajaknya itu 150. Kita pakai persamaan yang quantity supply, di mana min 30 ditambah 0,2P. Karena di sini dimintakan pajak, berarti keseimbangan yang baru, kita pakai QS aksen. Jadi min 30 ditambah 0,2 dalam kurung P dikurangi 150. Jadi 150-nya itu dari pajak. Jadi hasilnya itu min 30 ditambah 0,2P dikurangi 30. Jadi kalian bisa kali silang yang dalam kurungnya. Jadi 0,2 dikali P, lalu 0,2 dikali 150. Hasilnya jadi min 60 ditambah 0,2P. Lalu kita buat juga keseimbangan baru, di mana QD sama dengan QS aksen. Jadi QD-nya itu 100 dikurangi 0,2P sama dengan min 60 ditambah 0,2P. Kita pindah ruaskan yang 100 ditambah 60 dan 0,2P ditambah 0,2P. Hasilnya itu 160 sama dengan 0,4P. Hasilnya itu P aksennya itu jadi 400. Lalu kita juga ke persamaan yang Q kuantitinya, yaitu quantity aksen, di mana min 60 ditambah 0,2P itu nilai dari persamaan yang QS tadi.
Jadi min 60 ditambah 0,2400. Jadi 400-nya tuh dari nilai P aksen yang baru yang tadi. Setelah kita diketahui semua itu, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu di mana ditanyakan pajak yang akan ditanggung oleh konsumen, dan rumusnya itu P aksen dikurangi dengan P. Jadi untuk P aksennya itu tadi 400 dan P-nya itu nilai yang awal gitu, price yang awal. Dimana hasilnya itu 400 dikurangi 325 sama dengan 75 per unit. Lalu pajak yang akan ditanggung oleh produsen. Di sini rumusnya itu T dikurangi pajak yang akan ditanggung oleh konsumen. Jadi T-nya itu kan tadi 150, lalu pajak yang ditanggung konsumennya itu yang tadi kita cari di awal, yang hasilnya itu 75. Jadi 150 dikurangi 75 sama dengan 75 per unit. Lalu pertanyaan selanjutnya itu pajak yang akan diterima oleh pemerintah, dan rumusnya itu T dikali quantity accept, di mana T-nya itu 150 dikali 20 sama dengan 300. Lalu untuk yang nomor E, di sini kan ditanyakan bagaimana cara menghitungnya. Tapi karena kita sudah konfirmasi kepada dosennya, kita hanya akan memberikan pengertian tentang surplus konsumen, produsen, dan deadweight loss-nya. Kalian bisa lihat di sini pengertiannya. Selanjutnya untuk nomor 2, di sini diminta menjelaskan istilah-istilah gitu dari permintaan, barang substitusi, barang normal dan barang inferno, hukum penawaran, dan ekonomi normatif. Kalian bisa lihat penjelasannya di sini. Lalu untuk yang nomor 3, jelaskan 3 konsep fundamental ekonomi mikro. Untuk 3 konsep fundamental itu ada opportunity cost, marginality, dan efficient market. Kalian bisa melihat penjelasannya di sini. Lalu untuk yang B-nya itu menjelaskan penyebab pergeseran kurva permintaan bergeser ke kanan atas sementara harga tetap, yaitu karena selera. Lalu yang kedua karena pendapatan, yaitu dari barang normal. Lalu harga barang. Untuk yang nomor 4, di sini kita diminta untuk menjelaskan 3 elastisitas gitu, dimana ada elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Sebutkan dan berikan contoh masing-masing elastisitas serta makna dari angka-angka tersebut. Untuk elastis harga, penjelasannya kalian bisa lihat di sini. Lalu untuk rumusnya itu delta Q per delta P dikali P per Q, di mana delta Q itu merupakan selisih antara jumlah kedua dan yang pertama. Untuk delta P yaitu selisih antara price kedua dan price yang pertama. Untuk P-nya itu price awal, dan untuk Q-nya itu quantity awal. Untuk contoh soalnya kalian bisa lihat di sini. Lalu untuk elastis silang, untuk pengertiannya kalian bisa lihat di sini. Untuk rumusnya yaitu persen delta QX per persen delta PX. Untuk persen delta QX yaitu selisih QX awal dan QX kedua dalam persen. Lalu untuk persen delta PX yaitu selisih PX awal dan kedua dalam persen. Untuk contoh soalnya kalian bisa lihat di sini. Lalu yang ketiga yaitu elastis pendapatan. Untuk pengertiannya kalian bisa lihat di sini. Untuk rumusnya yaitu persen delta QX per persen delta M. Untuk persen delta QX-nya itu merupakan selisih antara jumlah awal dan kedua dalam persen. Dan untuk persen delta M yaitu selisih antara pendapatan awal dan kedua dalam persen. Untuk contohnya kalian bisa lihat di sini. Untuk nomor 5, di sini sudah diketahui konsumen memiliki penghasilan sebesar 2.000 satuan mata uang per bulan. Ia ingin membeli barang X dan Y, harga barang X-nya itu sebesar 200, dan untuk harga barang Y-nya itu sebesar 200 juga. Dan untuk pertanyaan yang A itu ditanyakan kombinasi barang X dan Y yang dibeli sebesar berapa dan mencari kepuasan total maksimalnya. Sebelum itu kalian bisa kerjakan gitu. Di dalam tabelnya itu ada MUX dan MUE, dan ada nilai-nilai di tabelnya yaitu kayak 13, 14, 11. Kalian bisa
cari 13 dibagi 200. Semuanya kerjakan, lalu setelah kalian mendapatkan hasil, maka itu yang akan digunakan, hasilnya yang sama. Di sini kan ditanyakan kepuasan total gitu. Ada rumusnya, yaitu MUX per PX sama dengan MUY per PY. Dimana nilai PX-nya itu tadi kan sudah diketahui ya harganya, yaitu 200 dan PY-nya juga 200. Lalu ada rumus untuk mencapai kepuasan total, yaitu X dikali PX ditambah Y dikali PY sama dengan I. I-nya itu dari konsumen yang memiliki penghasilan sebesar 2.000. Lalu kita bisa masukkan angka-angkanya ke dalam rumusnya. Setelah itu kita akan mencari nilai X dan Y. Bagaimana cara menentukannya? Seperti yang tadi udah aku bilang, kalian harus cari dari yang 300 dibagi 200. Ketika kita udah menemukan nilai yang sama dari semuanya, nanti ada nilai yang sama gitu. Untuk yang MUX itu ada di nilai yang ke-6, dimana nilai ke-6 tuh MUX-nya tuh 8, sedangkan untuk yang MUY-nya itu di keempat, di tabel keempat yang nilainya juga 8 gitu. Lalu kita masukkan, jadi MUX-nya itu dan MUY-nya itu dimasukkan ke dalam nomor-nomor yang tadi. Setelah itu kita kembali ke rumus yang kepuasan total, dimana yang 200X ditambah 200Y sama dengan 2.000, dan nilai X dan Y itu ditambahkan, yaitu 200 dikali 6 ditambah 200 kali 4 sama dengan 2.000. Lalu untuk yang B, di sini ditanyakan ketika harga barang X turun 50%, supaya kepuasan totalnya maksimal, maka kombinasi barang X dan Y yang dibeli sebesar di sini diketahui bahwa harga X-nya itu turun 50%. Kalian bisa lihat di sini untuk X-nya yaitu 200 dikali 50 per 100. Jadi 50 per 100 dari harga yang turun tadi 50%, dan hasilnya itu menjadi 100. Lalu kita kepuasan total yang tadi MUX per PX dan MUY dengan per PY. Kalian bisa masukkan nilai X-nya itu yang 100 yang baru, sedangkan yang PY-nya itu nilai yang awal tadi 200. Kalian bisa lihat di sini, lalu kita harus mencari X sama Y-nya gitu. Kita bisa lihat di sini kalau X-nya itu ada, MUX-nya itu ada di bagian 10, sedangkan yang MUY-nya itu ada di 5, dimana nilai MUX-nya itu 3 dan MUY-nya itu 6. Kita masukkan ke rumusnya, jadi hasilnya itu 100 dikali 10 ditambah 200 dikali 5 sama dengan 2.000.